Jadi saat makan, kuku itu senang sekali berkreasi. Jadi dia akan mulai menggunakan jemari-jemarinya untuk mengambil ikan-ikan yang sudah dicabik. Jadi kalau dia Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga Kui. Hari ini saya mau membuat video tentang memberikan beberapa tips kepada para ibu-ibu semua yang anaknya lagi susah makan. Tonton sampai selesai ya. Nah, ini adalah beberapa tips agar anak mau makan sendiri dan teratur. Yang pertama adalah jangan memberikan cemilan saat anak mau makan. Nah, ketika anak makan cemilan, misalnya makan donat, makan permen, makan ciki-ciki sebelum makan. Nah, setelah kita beri makan, itu dia tidak akan mau makan karena sebelumnya dia sudah merasa perutnya sudah mulai kenyang dengan cemilan-cemilan yang dia makan. Nah, kalau bisa sebelum makan, sejam sebelum makan, anak kita diberi makan buah apa saja, misalnya pepaya, kemudian melon juga bisa. Itu sejam sebelum sarapan atau sejam sebelum makan siang. Nah, gunanya untuk makan buah ini itu untuk memperlancar BAB anak kita. Tips yang kedua, saat makan anak harus duduk. Jadi penting sekali untuk anak saat makan itu harus duduk agar memudahkan dia fokus untuk makan. Jadi kalau misalnya makan sambil lari-lari, dia tidak akan fokus, kemudian atau dia akan mengira kita hanya mengajaknya untuk bermain. Jadi dia makan tidak fokus. Jadi sebaiknya saat makan anak itu harus duduk di kursi, kemudian makanannya diletakkan di atas meja di hadapannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dulu yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe bisa like, bisa komen pada saat selesai menonton video ini, kemudian bagikan ya kayak itu. Yang ketiga, saat makan anak tidak boleh menonton TV. Saat makan anak kita jangan diberi nonton TV agar dia bisa lebih fokus saat makan. Jadi dia bisa melihat sambil diperkenalkan jenis-jenis makanan yang dia makan. Kalau sambil nonton matanya ke depan TV dan dia tidak akan melihat makanannya. Yang keempat adalah saat makan anak jangan sambil bermain. Jadi ketika makan, segala mainannya itu dipindahkan dulu. Jadi kita beritahu bahwa dia boleh main setelah makan. Nah, penting agar dia bisa fokus dengan makanannya, dia bisa tahu apa saja yang dia makan. Kemudian rasanya dia bisa menikmati bahwa ini rasa ikan, ini rasa sayur, ini rasa tempe. Jadi penting sekali tidak sambil bermain. Nah, tips yang keempat adalah pisahkan nasi dan lauknya. Jadi ketika kita memberi makan kepada anak, biasanya kan tuh sudah dicampur nasi, ikan, sayur, ikan yang sudah dicabik-cabik. Nah, kali ini pisahkan. Kemudian ikannya tuh dicabik-cabik, kemudian disimpan, ditata di samping piring, atau tempe atau tahu itu dicabik-cabik, dipisahkan di pinggir-pinggiran piring. Biarkan anak kita mengambilnya dengan tangannya sendiri, kemudian sambil disuapi nasinya. Nah, itu jadi dia bisa fokus makannya, jadi dia bisa menikmati juga, dan dia bisa tahu bahwa ini adalah rasanya seperti ini ketika makan ikan, tahu, dan tempe. Nah, itu saya berikan kepada Kui, dan dia sangat menikmati saat makan. Tips yang keenam atau yang terakhir dari saya yaitu tidak memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya. Jadi ketika anak makan, dia akan makan dengan lahapnya saat lapar, dan dia akan berhenti saat kenyang. Nah, kebanyakan tuh ibu-ibu memaksakan anaknya untuk menghabiskan makanannya atau menekan perutnya, belum keras. Jadi
dipaksa habiskan dengan alasan mubazir. Sebenarnya itu tidak bagus ya. Jadi itu akan mengsugesti anak bahwa makan ini seperti menyiksa karena harus menghabiskan. Sebenarnya tidak perlu menghabiskannya. Yang penting dia itu sudah makan, misalnya 5 sendok atau 6 sendok, atau ketika dia bosan makanannya bisa disimpan, kemudian dia main dulu atau apa, kemudian sebentar kita dudukan lagi ke mejanya, ke meja makannya. Kita beri lagi makan, dia akan makan sekitar 2 atau 3 suap, kemudian dia akan berhenti lagi, kemudian dia akan berhenti lagi. Nah, setelah misalnya kita rasa cukup banyak dia makan, kita hentikan makanannya. Agar tidak mubazir, sebaiknya ibu bisa makan. Jadi itu untuk menghindari kemubaziran makanannya. Jangan memberikan alternatif lain ketika anak tidak mau makan, kemudian kita memberikan donat atau apa makanan yang lain. Nah, itu sangat tidak bagus dan itu akan mensugesti dirinya bahwa saya tidak mau makan nasi, pasti makan ini. Ketika ada makanan yang diinginkan, dia tidak akan mau makan, dia akan merajuk. Nah, itu sebaiknya kita tidak lakukan. Ketika anak tidak mau makan, biarkan saja. Ketika dia lapar, kita suapin lagi makanan yang tadi agar dia terbiasa bahwa dia harus makan makanan yang kita berikan, bukan makanan yang dia inginkan. Jadi untuk anak kecil yang seperti Kuki umurnya 1 tahun ke atas, itu penting sekali kita sebagai ibunya untuk mengontrol, karena kita lebih tahu yang mana makanan yang sehat dan yang mana tidak sehat. Ketika anak merajuk tidak mau makan, biarkan. Jadi dia tidak akan tahan untuk tidak makan. Jadi dia akan menyerah. Jadi jangan sampai ibu yang menyerah, karena di sini ibu yang mengetahui kesehatan anak, makanan anak yang paling baik. Jadi jangan sampai menyerah sama anak kecil bahwa daripada tidak makan, daripada dia kelaparan. Ketika anak kelaparan, dia akan minta makan, dan ketika dia sudah lapar, apapun yang kita berikan dia akan memakannya, dan dia akan menyerah dengan meminta makanan yang dia inginkan. Kalau misalnya dia bisa tahan tidak makan dari pagi sampai siang, berarti dia sudah bisa ikut puasa dong. Nah itu dia tadi tips dari saya agar anak kita mau makan sendiri dan makan secara teratur. Di sini yang paling penting adalah kita itu telaten, kita itu tidak berubah. Jadi hari ini misalnya hari ini peraturannya makan segini, besok berubah lagi, terserah mau gimana caranya, itu sangat tidak penting. Jadi harus teratur, harus betul-betul dilakukan rutin setiap mau makan. Dan anak kecil itu akan ketika kita selalu mengajarkan yang teratur, maka dia akan tanpa kita suruh ketika mau makan, seperti Kuki sekarang, ketika saya mau piring makanan, maka dia akan segera mengambil kursi dan meja kecilnya, kemudian duduk, kemudian makan. Sambil makan kita bisa menanyakan enak atau mantap atau gimana. Jadi buat dia senang saat makan, bukan menonton TV atau sambil bermain. Oke, itu tadi sekian tips dari saya. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian yang anaknya lagi susah makan ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.